Halo teman-teman, balik lagi ke Sabtu Berpikir yang kedua. Masih di set yang sama, aku masih makan donor. Tapi di sini udah ada my trusty laptop. Oke? Jadi di Sabtu Berpikir kali ini, aku sambil makan ya, izin. Di Sabtu Berpikir episode kali ini tuh, aku tuh kayaknya mungkin tahun lalu deh. Akhir tahun lalu tuh ke distract. Sabtu Berpikir ini aku harus habisin ini. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu, which is akhir tahun lalu, itu tuh aku nonton salah satu serial TV yang pengen aku nonton dari dulu. Dan ini ada di Disney Plus. Namanya itu Modern Family. Buat teman-teman yang belum nonton Modern Family, harus nonton. Bagus banget. Dia tuh sampai 11 seasons. Bagus, lucu banget. Lucu banget, terus apa ya? Banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari seri itu malah. Jadi lucu, tapi di ending-ending episode-nya itu biasanya dia kasih kayak pesan gitu. Dan pesan-pesannya bagus-bagus. Terus aku kayak, apa ya, ini kok menarik banget gitu, konsepnya segala macam. Akhirnya aku nonton terus. Sampai kemarin atau berapa itu, aku udah selesai sampai 11 seasons gitu. Aku cicil satu episode gitu kalau misalnya lagi ada free time. Dan tiap episode itu cuma 20-an menit biasanya. Dan bagus banget. Phil dan Faye, Claire dan Faye, anaknya bertiga, Alex segala macam. Lucu banget. Tapi kayak yang tadi aku bilang, kayaknya hampir di semua episode deh. Hampir di semua episode itu pasti mereka ada kayak nyampein pesan atau kayak pelajaran tentang kekeluargaan gitu. Nah ini kenapa menurut aku kayak teman-teman harus nonton deh. Dan salah satu hal yang nyangkut banget di kepalaku tuh, aku lupa di episode berapa, tapi di season akhir-akhir, yang jelas di mungkin season 10 atau 11. Tapi nge-spoil tapi nanti ya. Tapi udah nggak apa-apa deh. Jadi ya Modern Family gitu kan. Jadi latarnya itu tentang family segala macam di Amerika. Dan pokoknya ada 3 generasi lah di dalam keluarga. Ada kakek, ayah, ibu, dan anak. Di season akhir anaknya ini udah gede. Dan anaknya ini punya pacar. Jadi anaknya cewek, punya pacar, cowok. Dan kayak mereka tuh belum settle gitu lah. Tapi mungkin karena budaya di sana juga ya tidak perlu menikah gitu untuk bisa tinggal bareng atau gimana gitu ya. Beda sama di Indonesia. Sehingga anak perempuannya ini itu tuh hamil gitu dengan pacarnya. Akhirnya ngomong ke bapak ibunya. Akhirnya bapak ibunya bingung. Sampai bapak ibunya, ini aku cuman kasih gambaran kasarnya. Sampai bapak ibunya itu bingung, ini gimana, belum ada tempat tinggal, belum punya rumah, segala macam. Si anak perempuan dan anak laki-lakinya ini. Habis itu, karena bapak sama ibunya si anak perempuan ini bingung, si bapaknya ini itu pergi ke kakeknya, which is ayah dari si istrinya, gitu, ayah si mamanya. Jadi dia ke sana gitu, ke rumahnya dia. Terus dia nanya, gimana ini? Aku bingung, aku nggak tahu anakku gimana nanti tinggalnya di mana. Terus rumahnya pas aku cek, dia survei gitu, sempat nggak layak ditinggal. Terus aku takut nanti cucunya dia itu gimana nih, aku minta saran dari kamu. Terus habis itu si kakeknya cuma bilangin, hey, pull yourself together gitu. Dia bilang kayak, aku lupa deh quote, tapi intinya dia bilang, kita ini seakan-akan
hidup di sebuah ilusi kontrol gitu, dimana kita pengen ngontrol semuanya. Rumahnya harus bagus, ininya itu hanya ilusi gitu. Fail hanya ilusi. We don't know what's the outcome atau gimana gitu. Jadi stop being hard on yourself gini-gini, dikasih gitulah, dikasih. Nah, terus aku bikin mikir, kok dia ngomong kayak gitu ya? Karena pattern-pattern dari episode-episode sebelumnya di akhir-akhir itu biasanya dia ngasih pesan kayak gitu. Terus aku kayak notice patternnya sama, terus kayak ini dia lagi ngasih pesan atau lagi ngejokes nih? Terus ternyata dia tuh lagi ngasih pesan kayaknya. Dan kayaknya itu kenapa kenapa nempel banget di aku, karena aku tipe orang yang pengen bisa ngontrol semuanya, pengen tahu detail-detailnya gimana segala macam, pengen ngeplan 2, 3, 5 tahun ke depan segala macam. Aku tipe orang yang kayak gitu, karena aku takut kayak ada hal yang nggak sometimes overlook gitu, hal-hal itu. Dan si kakek ini bilang, kayaknya kita harus stop deh untuk mikir bahwa kita punya kontrol terhadap semuanya gitu. Dan kalau dilihat dari karakter mereka di Modern Family ini memang kayaknya memang mereka nggak punya kontrol apapun sih juga sebenarnya. Aku lupa nama kakeknya siapa, tapi kayak gitu. Dan setelah dikasih tahu sama kakeknya itu ke si suaminya ini mulai kayak ngerti kayak, oh mungkin jangan-jangan aku terlalu overthink kali ya, bahwa hanya karena betul punya doubt seperti itu, atau kayak being fearful and everything, but kayaknya sih kakeknya tuh pengen ningkatin awareness terhadap things that are outside of our control deh. Yang which is ajaran stoicism banget ya, yang fokus on the things that we can control, not what we cannot control. Itu banyak banget tuh di YouTube, banyak banget. Dan aku bisa nemuin koneksinya di mana si kakek itu kayaknya lagi jelasin hal yang secara nggak sadar si kakek itu tuh mungkin ngutip dari sisi stoicism itu, filosofi teras segala macem. Itu sebenarnya ngajarin itu kan, kayak bahwa banyak banget hal-hal di luar kontrol kita, hal-hal yang sedang berjalan dan itu di luar kontrol kita, dan kita nggak bisa kontrol gitu, nggak bisa kita kendalikan lah gitu. Dan kalau nggak salah, setelah dikasih itu, ya udah, the one thing that we can do adalah be there for her. Itu yang bisa kita kontrol loh. Outcome nanti si anaknya lahir di rumah yang nggak layak huni gitu karena dia nggak tahu, kita nggak bisa kita kendalikan kan. Anaknya nanti dapat kerjaan di mana segala macam, kita nggak tahu men. Nah, setelah itu ya si ayahnya dan istrinya itu hanya bisa ngelakuin apa yang dia bisa lakukan dan kendalikan adalah ya dengan hadir aja gitu. Dengan selalu hadir di masa-masa anaknya itu hamil gitu sampai bersalin. Itu aja. Dan ternyata anaknya sangat meng-appreciate itu, dan apparently keluarannya atau hasilnya tuh nggak seburuk yang si suaminya kira. Anaknya happy, lahir anaknya sehat. Dan apa ya, itu
ngena banget sama sifat perfeksionis dalam diriku gitu. Kayak ternyata bahkan sampai di film komedi pun diingetin gitu bahwa banyak hal yang di luar kontrol gitu, nggak bisa kita kendalikan. Ya, mungkin pesannya klise, fokus di yang what we can control sama yang nggak kita bisa kontrol. Tapi yang unik adalah coming from a comedy show, comedy series, itu yang what? Itu yang bikin nyangkut banget. Pesan yang ini bagus banget ya. Meskipun banyak pesan-pesan lain loh, pesan-pesannya bagus banget. Tapi yang paling nyangkut itu illusion of control. Aku sampai nyatet illusion of control, Modern Family, illusion of control. Keren. Oke. Ini makananku udah mau habis teman-teman. Maaf kalau terpotong-potong gitu karena aku habis nge-review doner. Dan ya, semoga hari teman-teman baik-baik aja, kondisi teman-teman sehat-sehat aja. Dan ya, sampai jumpa di Satu Berpikir selanjutnya. Bye-bye.